Bulan Januari 1966 adalah bulan yang penuh ketegangan. Puncak dari rangkaian huru-hara politik pasca terjadinya tragedi berdarah G30S PKI, di mana kembalinya pasukan RPKAD ke Jakarta dari pelaksanaan tugas menumpas pasukan pemberontak dan PKI yang beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Pulau Bali ini menandai betapa panasnya suhu politik kota Jakarta. Salah satu alasan kembalinya pasukan RPKAD itu adalah untuk memperkuat posisi Bergening ABRI, khususnya TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal NATO Nasution dan Soeharto. Karena diduga akan terjadi kerusuhan besar di Jakarta. Bahkan beredar pula isu tentang rencana Bung Karno akan bepergian ke luar negeri dalam jangka waktu tak ditentukan. Disebut-sebut pula Bung Karno sudah mempersiapkan diri akan minta suaka ke RRC. Panasnya suhu politik itu diawali makin maraknya aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang menggelar 3 tuntutan rakyat atau Tritura. 3 tuntutan itu adalah pembubaran PKI, rombak kabinet menteri, dan turunkan harga pangan. Menghadapi rakyat dan mahasiswa yang menuntut pembubaran PKI, Presiden Soekarno tetap bersikeras dengan konsepsi politiknya mengenai Nasakom bersatu, dan untuk itu ia tidak bakal mundur bahkan 1 mili sekalipun. Hal lain yang turut memanaskan situasi adalah menyusul pernyataan Presiden Soekarno pada rapat Kabinet Dwikora di Istana Bogor yang mengatakan ada agen Nekolim yang hendak mendongkel kedudukan saya sebagai presiden. Pernyataan Bung Karno itu lalu direalisasi oleh Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri yang merangkap Kepala Badan Pusat Intelijen dengan pembentukan Barisan Soekarno. Subandrio melihat Barisan Soekarno dengan menekankan aspek fisik sebagai alat pertarungan untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Soekarno. Bentuklah Barisan Soekarno sekarang juga. Semua organisasi mahasiswa yang hadir diharuskan membentuknya. Biar cuma 100 orang, tak apa, asal ulet, kata Subandrio dalam suatu forum mahasiswa di Universitas Bung Karno. Menanggapi pembentukan Barisan Soekarno, maka pada 16 Januari 1966, pimpinan ABRI mengeluarkan pernyataan bahwa pembentukan Barisan Soekarno hanya dalam arti mental ideologi saja dan bukan arti fisik, karena akan membahayakan persatuan kesatuan bangsa. Seiring dengan itu, pimpinan ABRI juga menyatakan ketaatannya pada Presiden Soekarno. Pernyataan itu ditandatangani oleh Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal A.H. Nasution, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya R.E. Marta Dinata, Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Muda Sri Mulyono Herlambang, dan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Komisaris Jenderal Sucipto Yudo Diharjo. Meski pimpinan ABRI melarang pembentukan Barisan Soekarno secara fisik,
Namun nyatanya, dengan persetujuan Presiden Soekarno, Barisan Soekarno tetap terbentuk. Wakil Perdana Menteri III yang merangkap sebagai Ketua MPRS, Khairul Saleh, ditunjuk untuk pelaksanaan pembentukan Barisan Soekarno itu. Dan benar, akibatnya adalah di mana-mana timbul konflik, bentrokan fisik, demonstrasi kontra demonstrasi, baik di kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan kota-kota lainnya. Bahkan kemudian terjadilah penembakan oleh pasukan Cakrabirawa terhadap para demonstran yang menyebabkan gugurnya Arif Rahman Hakim dan Siti Zubaidah, anggota KAMI dan KAPI, serta puluhan mahasiswa yang lainnya yang menderita luka berat. Itulah suasana perpolitikan Indonesia pada awal tahun 1966, menjelang dikeluarkannya surat perintah 11 Maret. Jika Anda ingin memberikan kritik, saran, dan masukannya, silakan mengisi kolom komentar yang tersedia. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasinya, agar kami dapat memberikan informasi yang baik berkaitan dengan sejarah atau informasi lainnya. Akhirnya, terima kasih.